ketemu lagi di ibadah online kita bersama Kak Yohana. Puji Tuhan, kita masih dapat diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah secara online. Kak Yohana mau undang adik-adik semuanya untuk menyiapkan hati karena kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat lagu penyembahan kita ala Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita mau ulangi lagu ini, kita mau undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita, terlebih di hati kita masing-masing. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sangat baik. Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di ibadah online kali ini. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami, terlebih di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa setiap jaringan yang kami pakai, jaringan internet, biar Tuhan pimpin, biar Tuhan sertai Tuhan, supaya tidak ada kendala apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah online kami yang di dalam nama Yesus Kristus menjadi juru selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita udah menyembah Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Pasti adik-adik udah gak sabar untuk memuji Tuhan kan? Kita mau mengangkat pujian kita mau nyanyi untuk Tuhan. Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Masih semangat adik-adik semuanya untuk muji Tuhan? Amin. Amin. Siapa di sini yang mau disayang sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Siapa yang mau diangkat jadi anak Tuhan Yesus? Iya, Kak Yohana mau jadi anaknya Tuhan Yesus, mau disayang sama Tuhan Yesus. Adik-adik juga pasti mau kan disayang sama Tuhan Yesus dan jadi anak Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian kita lagi, sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya.
glory, glory, puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan yang kita dengar bisa kita tanam di hati kita, bisa bertumbuh subur dan berbuah lebat. Kita mau nyanyi lagu penyembahan kita, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau sangat baik Tuhan, telah memimpin ibadah kami Tuhan, kami telah memuji Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat duduk manis dengan baik Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, agar yang disampaikan oleh kakak kami Tuhan dapat kami tanam di dalam hati kami, dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin Tuhan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami mau usir Tuhan segala roh-roh jahat yang mau mengganggu pikiran hati kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami tetap fokus mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun, dimanapun adik-adik berada menonton video ini. Bersyukur pada Tuhan,
kali ini kita bisa kembali beribadah, kita bisa muji menyembah Tuhan, dan sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini Kak Joshua kasih judul Bapak Orang Percaya. Nah, adik-adik mungkin yang saat ini masih bersekolah, pernah belajar beberapa tokoh gitu ya, nama-nama yang mungkin mendapatkan gelar yang spesial. Misalkan mungkin di Agustus ini kita sering dengar istilah Bapak Proklamasi, siapa? Iya betul, Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta itu biasanya dikenal dengan nama Bapak Proklamasi. Terus juga mungkin adik-adik sering dengar Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dulu kalau zaman Kak Joshua sekolah juga pernah belajar. Ada Bapak Palang Merah Internasional, Palang Merah Dunia, ada namanya Henry Dunan. Terus juga dulu ada Bapak Komputer namanya Charles Babbage. Nah itu mereka-mereka ini dikasih gelar tadi Bapak A, Bapak B, Bapak ini, Bapak itu. Mereka dikasih gelar kehormatan itu sebagai penghargaan gitu ya atas kontribusi, atas jasanya mereka di bidang-bidang tertentu. Di Alkitab kita juga ada tokoh-tokoh yang mendapatkan gelar tertentu seperti yang tadi Kak Joshua sudah sebut gitu ya. Ada satu tokoh di Alkitab yang diberikan gelar Bapak Orang Percaya. Ada yang tahu? Benar banget. Itu adalah Abraham. Kalau misalkan adik-adik belum pernah tahu, Abraham itu punya gelar Bapak Orang Percaya. Jadi adik-adik mungkin sudah sering dengar ceritanya tentang Abraham. Siapa sih Abraham? Nah, Abraham itu salah satu gelarnya adalah Bapak Orang Percaya. Kalau adik-adik nanti baca di Ibrani 11 ayat 8-19 itu disampaikan tuh kisah-kisah, cerita-cerita apa aja sih yang dilakukan oleh Abraham, dirangkum semua hal yang dilakukan Abraham atas dasar iman sehingga ia dibenarkan, terus juga dia dapat gelar tadi Bapak Orang Percaya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kisah Abraham ketika pertama kali di awal-awal dia dipanggil Tuhan, dia mendapatkan perintah firman Tuhan. Kita bisa lihat nanti di Kejadian 12 sama Kejadian 13 yang menjadi ayat referensi kita hari ini. Kita belajar bahwa Abraham waktu itu di awal dia namanya masih Abram. Di Kejadian 12 disampaikan bahwa Tuhan berfirman kepada Abram, pergi dari tempat tinggal dia sekarang, dari kota di mana dia tinggal sekarang, pergi ke suatu tempat yang Tuhan perintahkan. Jadi Abraham yang waktu itu namanya masih Abram diminta Tuhan, difirmankan Tuhan supaya dia meninggalkan negaranya untuk pergi ke suatu negara. Situ juga disampaikan di Kejadian 12 ayat 1, ayat 2, ayat 3 disampaikan bahwa Tuhan akan memberkati Abraham. Tuhan menjanjikan untuk membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Dia akan terkenal, namanya akan masyhur, dikenal orang, dan dia juga akan diberkati. Kayak gitu. Nah, yang terjadi adalah ketika Abraham diminta itu, dia langsung melakukan. Jadi dia nggak pakai komentar sana-sini, dia nggak pakai nanya lagi ke Tuhan. Kalau kita baca di di Kejadian 12 ayat 4, ini Kak Joshua bacain. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi kalau misalkan ada baca full ceritanya, ketika Tuhan berfirman, Abram pergi dari negara ini ke suatu negara yang saya bakal kasih tahu, kamu bakal jadi bangsa yang besar, kamu akan diberkati, namamu akan terkenal segala macem. Nggak pakai komentar, nggak pakai panjang lebar gitu ya, langsung dilakukan sama Abram. Abram langsung pergi, diajak keluarganya semua langsung pergi. Pastinya kan hebat banget ya kalau misalkan mungkin Kak Joshua atau mungkin adik-adik atau mungkin orang tua, kakak kita yang lain ketika tiba-tiba mendengar perintah Tuhan untuk pergi, apakah langsung dilakukan? Pasti menjadi tantangan ya, menjadi hal yang sulit mungkin buat Kak Joshua, buat kakak yang lain. Tapi di sini Abraham menjadi contoh buat kita, dia langsung melakukan itu semua. Nah,
Perjalanan iman Abraham pastinya nggak sedikit dari tantangan gitu ya. Pasti ada hal-hal juga, nggak serta-merta Abraham ketika dipanggil Tuhan mungkin langsung jago gitu ya. Pasti ada tantangan. Kita juga bisa belajar nanti ketika Abraham tadi diperintahkan Tuhan untuk pergi ke suatu negara. Kita lihat di beberapa ayat selanjutnya itu muncul tantangan nih adik-adik. Jadi ketika dia pergi di suatu negara sampai mereka di daerahnya namanya tanah Negeb, daerah Negeb itu, terus tiba-tiba terjadi kelaparan di situ. Jadi kelaparan. Pas kelaparan itu terjadi, mungkin Abraham dengan pengertiannya dia, dengan akal sehatnya dia, wah nggak bisa nih aku tinggal di sini, nanti aku bisa mati. Dia langsung aja inisiatif, dia pergi, dia ke tanah Mesir, ke satu negara yang mungkin kita sering dengar juga gitu ya, satu negara di Mesir. Dia dengan inisiatif sendiri, dia pergi ke sana. Terus kalau ada baca di bawah-bawahnya nanti bakal ada ceritanya ketika dia ketemu dengan Firaun nanyain tentang istrinya Sarah, ya waktu itu namanya Sarai gitu ya. Karena orang-orang Mesir, Firaun tuh seneng gitu ngelihat Sarai, dan akhirnya disampaikan bahwa Abraham ngakunya bahwa Sarai ini adiknya, gitu. Jadi bukan istrinya gitu. Meskipun mungkin secara teknis nanti ada penjelasannya lebih detail, tapi akhirnya dia berusaha ngakalin gitu ya, karena Abraham takut nih kalau misalkan dia bilang kalau Sarai ini istrinya, dia bisa celaka. Jadi ada tantangan yang dihadapi Abraham ketika tadi dia menghadapi kelaparan, dia inisiatif pergi sendiri, nggak percaya Tuhan, langsung pergi sendiri, muncul tantangan yang lain, dia ketemu Firaun segala macam, tapi bersyukur pada Tuhan. Kalau ada nanti baca juga di akhir kejadian 12, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati, dan Tuhan tetap memelihara, kayak gitu. Ada dua hal yang hari ini kita mau belajar dari kisah awal-awal Abraham ini. Yang pertama pastinya tadi ya, ketika Tuhan berfirman, ketika Abraham dengar perintah Tuhan untuk pergi, langsung dilakukan oleh Abraham. Jadi walaupun mungkin instruksinya nggak jelas, belum terlalu jelas, cuman dibilang pergilah ke suatu kota, suatu negara yang akan kuperintahkan kepadamu, belum disebutin tuh, pergilah ke negara A, pergilah ke negara B, itu belum disebutin. Tapi Abraham langsung, nggak ada komentar, nggak ada nanya balik, nggak ada diskusi mungkin, langsung dia lakukan, dia langsung pergi, bahkan ajak keluarganya semua untuk langsung pergi. Hal yang kedua yang kita mau belajar adalah ketika mungkin kita menghadapi tantangan gitu ya. Ketika tadi Abraham menghadapi tantangan, dia harus menghadapi kelaparan, sehingga mungkin secara refleks, secara manusia, secara akal sehatnya dia, pemikirannya dia sendiri, dia rasa, kayaknya aku harus ngambil keputusan nih, aku harus langsung pergi dari tanah Negeb, langsung pergi ke Mesir aja gitu ya. Mungkin kadang akan ada saatnya, atau mungkin kita sudah pernah mengalami gitu ya, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan pemahaman kita, pengertian kita sendiri, kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita tidak percaya kepada Tuhan, dan pastinya kita percaya gitu ya, ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita sudah melakukan hal yang salah gitu ya, kita sudah berdosa kepada Tuhan. Tapi jika Abraham, walaupun dengan kesalahannya dia ngakalin Firaun, dia tadi nggak nunggu perintah Tuhan untuk pergi segala macam, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap berkati, itu semua karena anugerah. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan Abraham, bukan karena kekuatan Abraham, tapi Tuhan mengasihi Abraham. Dan di sini kita belajar gitu ya, bahwa ada kalanya adik-adik, teman-teman semua, kita mungkin mengecewakan Tuhan, ada kalanya mungkin kita
eh, tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan, tapi jika Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih memberkati kita, Tuhan masih menyelamatkan kita, ini semua bukan karena kehebatan kita, adik-adik, bukan karena eh, kita mungkin rajin, bukan karena kita pintar, atau bukan karena kita eh, lakukan sesuatu di masa lalu. Ini semua karena berkat Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang adil, sehingga kalau misalkan harusnya kita dihukum, harusnya kita ya mendapatkan balasan yang setimpal, tapi kalau kita tidak mendapatkannya, ini semua karena anugerah, karena kasih Tuhan kepada Kak Joshua, kasih Tuhan kepada adik-adik. Kita belajar selanjutnya juga nanti di Kejadian 13 gitu ya. Setelah peristiwa yang terjadi di Mesir ini, Abraham juga semakin dewasa, dia semakin bijak. Ada momen nanti di Kejadian 13 ketika Abraham harus berseteru dengan saudaranya yang namanya Lot. Mereka memperebutkan anak buahnya memperebutkan harta, tempat tinggal, segala macam gitu-gitu. Abraham lebih dewasa, menghindari perseteruan dan segala macamnya, dan Tuhan tetap memberkati, menyertai. Semoga dari dua hal ini, adik-adik, kita bisa belajar gitu ya, untuk meningkatkan kembali iman percaya kita kepada Tuhan, meningkatkan kembali kualitas iman kita untuk menjadi lebih baik. Kita juga belajar gitu ya, ada satu tips yang kalau misalkan nanti ada baca full di Kejadian 12, Kejadian 13, ada hal yang, ada aktivitas yang sering dilakukan oleh Abraham, dan juga harapannya jadi pembelajaran kita semua. Yaitu adalah, kalau ada yang diperhatiin, Abraham itu sering beberapa kali gitu ya di Kejadian 12 dan 13 itu membuat mezbah persembahan buat Tuhan. Jadi di sini kita belajar bahwa kita juga untuk memiliki iman yang besar, memiliki iman yang baik kepada Tuhan, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Kita harus muji menyembah Tuhan, kita kembali dibekali oleh firman Tuhan melalui ibadah-ibadah kita. Jadi adik-adik harus rajin baca Alkitab, rajin ikut ibadah, baik dari YouTube seperti saat ini maupun di ibadah sekolah minggu kita. Kita harus rajin membangun hubungan persekutuan kita kepada Tuhan, sehingga iman kita semakin bertumbuh. Kita tahu ya bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita mau semakin rajin, semakin sungguh-sungguh, kita mau dengar-dengaran ketika Tuhan perintahkan, Tuhan suruh, seperti Abraham tadi kita langsung lakukan. Dan ketika tadi ya mungkin akan ada saatnya kita jatuh, kita mungkin melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan, dan jika Tuhan masih memberikan anugerah, bela kita juga tidak lupa untuk mengucap syukur. Itu firman Tuhannya adik-adik. Pada saat ini kita mau akhiri dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kembali mengajarkan kami, menyegarkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami belajar tentang Abraham, bagaimana Tuhan memanggil Abraham, bagaimana Tuhan menyertai Abraham, bagaimana Tuhan memberikan anugerah kasih-Mu kepada Abraham juga. Dan biarlah kami bisa belajar juga sama seperti Abraham, untuk membangun iman percaya kami lebih kuat lagi, lebih baik lagi. Kami mau menaruh harapan percaya kami kepada Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan, Tuhan berikan firman, biarlah kami mau langsung melakukannya. Dan biarlah Tuhan kami juga mau terus membangun rutinitas kebiasaan kami. Kami mau rajin beribadah, sekutu muji besarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa kami terus ingat, kami bisa hafal ya Tuhan, dan biarlah kita bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati, angkat tangannya.
Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena Engkau sangat baik. Engkau telah memimpin ibadah kami sampai akhirnya kami sangat bersyukur Bapa. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan dapat kami tanam di hati kami, dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga adik-adik Tuhan di dalam persekolahannya Bapa. Tuhan yang memberi kepintaran, Tuhan yang memberi kebijaksanaan, hikmat daripada Tuhan. Kau juga Tuhan memberkati Tuhan setiap aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik kami Bapa. Biar Tuhan tuntun Roh Kudus yang pimpin Tuhan setiap langkah kaki adik-adik kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pertemukan kami di ibadah online yang selanjutnya Bapa dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami yang di dalam nama Yesus Kristus menjadi juru selamat kami hidup. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik.